Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir. Saya yakin ini segmen yang ditunggu-tunggu karena kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana membuat usaha. Nah, ini karena kita lagi ngobrolnya wedding organizer, pasti itu yang anakku bahas. Betul. Boleh dong kasih tips buat pemirsa TVMO yang pengen punya usaha WO, mungkin lagi belajar nih. Kira-kira harus mempersiapkan apa aja sih? Boleh kesini nih. Oke, untuk teman-teman di sana yang mau buka usaha wedding organizer ya, satu sih siapin mental, Oke. karena otomatis klien akan bertanya banyak hal yang harus kita bisa jawab. Yang kedua mungkin dari skill ya, kita juga harus punya skill yang bahkan kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang memang klien itu butuhkan. Di samping modal juga, ilmu juga, bekal juga. Tapi yang paling terpenting adalah di sini adalah motivasi, support dari lingkungan, keluarga. Itu yang paling terpenting. Nah, oke, benar. Support lah yang paling penting itu. Iya, Dan iya, memang harus pakai hati. Kita siap nggak? Otomatis jadi WO ini benar-benar mempersiapkan hati yang luar Oke. biasa, sabar. Dan skill juga kita harus ada. Banyak belajar deh. Karena dari setiap perubahan setiap tahun itu, wedding ini pasti perkembangannya akan lebih. Oke. Karena nggak bisa dipungkiri gitu. Kalau misalnya kan gini, wedding organizer itu kayak apa ya? Kayak malaikatnya pernikahan gitu. Nggak mau tuh ada jawaban yang nggak enak. Betul. Harus nggak terima, belum bisa terima. Jadi harus ada jawaban yang menyenangkan untuk klien gitu. Betul. Walaupun sebenarnya wedding organizer-nya itu juga nggak tahu nih kira-kira bakalan berhasil atau tapi acaranya sukses atau tidak gitu kan. diiyakan saja dulu. Betul. Dan klien itu nggak mungkin pengen tahu kalau kita lagi sedih, lagi bete, Betul. lagi kesel, itu nggak Betul, ada tuh. betul. Terkadang kita bikin salah status aja udah mereka langsung berpikir jangan-jangan saya. Ngomongin saya itu juga nggak boleh ya. Jadi Itu nggak emang- boleh. Jadi iya benar gitu. Jadi nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar untuk memikirkan manajemen yang baik di dalam satu perusahaan wedding organizer, Betul. tapi memang harus juga ada manajemen hati yang baik. Betul, sangat kita harus benar-benar siap sabar, siap terima banyak mau yang tadi saya bilang bukannya dia apa tadi? Cerewet atau apa tadi? Ya bawel Gitu ya, Bawel. bukan, tapi banyak mau gitu kan. Kita harus mempersiapkan itu tuh yang Mempersiapkan itu. pertanyaan-pertanyaan satu demi satu. Terkadang klien itu sudah mempersiapkan 10 sampai mungkin lebih dari itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita jawab. Dan itu kadang-kadang juga suka surprise aja gitu waktunya yang tadi benar betul. Mbak Sofia udah bilang gitu jam 1 malam. Karena kadang-kadang gini, aku juga pernah melakukan itu soalnya ke WO ku gitu. Tiba-tiba jam 2 pagi aku kepikiran sesuatu. Ya Betul. kayak kalau nggak langsung ungkapin itu dia. besok lupa nih gitu kan. Gitu. Jadi aku langsung WhatsApp lah. Iya, kadang mungkin mereka habis sholat subuh langsung WA ini kemudian dapat ilham gitu kan. Aduh, ya berarti memang anggap aja nih aku adalah bagian dari calon pengantin saat itu. Betul. Jadi aku- sekarang baru oh iya berarti WO itu bukan hal yang banyak yang benar-benar harus dipersiapkan, apalagi juga mau digangguin, mau direpotin Iya. gitu. Harus siap itunya ya. Betul. Harus siap waktu banyak-banyak untuk klien. Tapi dari tadi nih kita udah ngomongin panjang lebar seputar usaha. Nggak afdol kalau rasanya aku nggak tahu price-nya, harga ya. Iya dong gitu, karena mungkin di sini pemirsa TVMO apalagi misalnya yang area Bogor, Jabodetabek lah, Bogor, Depok, Jabodetabek lah gitu, pengen nikah belum ada WO yang kece. Ini dari tadi kita udah ngobrolin, jadi penasaran pasti price listnya. Gimana sih nentuin price listnya? Makanya tadi saya bilang kalau harga itu relatif ya. Oke. Tadi tuh aku mau potong dulu. Ini jangan sampai gara-gara tadi di segmen sebelumnya kita ngomongin budgetnya boleh berapa aja. Jadi budgetnya dari berapa aja sampai berapa aja. Gak kayak gitu juga ya, ingat ya, gak kayak gitu juga. Sebenarnya kayak gimana berarti price listnya? Price list sih saya tidak terlalu dominan ya. Mungkin yang penting biasanya klien itu memang suka to the point. Oke. Terkadang saya mau paketannya ini itu berapa, langsung to the point. Tapi kita tidak tahu bahwasanya dekor yang dia pengen itu seperti apa sih. Terus make upnya berapa kali ganti sih gitu. Terus makanannya, menunya yang mereka pilih itu apa sih. Terkadang saya lebih mengutamakan klien itu memang ketemu dulu. Terkadang oh ya Mbak, nanti kan ada layar di galeri saya tanya dari
Dari kumpulan dekorasi di Instagram, kira-kira Mbak mau yang seperti apa? Oh, rumah saya kecil Bun, saya cukup backdrop kecil saja. Lalu saya peralatan makan, lalu hanya 1 kali make up. Yang penting saya ada momen akad nikah, lalu juga ada foto, sungkeman, udah gitu aja. Berarti otomatis kan berbeda dong dari ekspektasi mereka mahal. Jadi benar-benar kita suka tanya dulu keperluan mereka itu apa sih, kebutuhannya apa dulu gitu. Bahkan itu tadi saya bilang di sini saya bukan cari hanya sekedar materi, tapi saya di sini cari keluarga baru. Betul. Yang itu banyak aja. mendoakan. Iya betul itu aja. Tapi kalau dari press list pasti relatif lah gitu. Tapi mungkin dari nominal juga relatif tergantung kebutuhan si klien itu seperti apa. Karena kalau masalah uang tuh kayaknya sensitif ya. Gitu. Kadang-kadang itu tadi terlalu banyak pakai perasaan juga sebenarnya nggak bagus dalam berbisnis, tapi di sini saya lebih menekankan ke situ. Gitu. Jadi sebenarnya soal harga balik lagi gitu. Ini bukan mahal murah, tapi gimana tergantung kebutuhan gitu. Karena misalnya kayak gini, misalnya Bunda nyebut ada kok yang nikah sama saya di atas 500 juta karena memang kebutuhannya seperti itu. Amin. Gitu. Kalau 500 juta kayaknya belum pernah deh. Ya aku asal sebut aja. Iya maksudnya terus tiba-tiba yang tadi misalnya Bunda bilang ada yang 2 juta atau berapa gitu ya, karena memang kebutuhannya juga seminimalis itu gitu. Jadi bukan patokan harga tapi lebih ke patokan berapa kebutuhan untuk dan pernikahannya, apa kebutuhannya gitu. Nah terus kalau ngomongin tentang tadi udah harga, kalau mau menghubungi Bunda kemana? Menghubungi Sofia Ahmad Wedding ada di Instagram juga ada. Nama Instagramnya apa? Sofia Ahmad Wedding. Di sana juga sudah tertera bio untuk admin 1, admin 2 sudah tertera juga. Lalu juga lokasi kami juga sudah tertera di bio. Apalagi tuh kira-kira? Nggak ada sih, jadi tinggal hubungi aja tinggal dulu. Hubungi Sofia Ahmad Wedding, bisa dilihat. Dan jangan pernah sungkan bertanya. Betul. Biasanya terkadang klien suka ngeliat fotonya, aduh bagus-bagus, pasti harganya mahal. Aduh ininya udah bagus udah mahal. Jangan kan seperti itu. Baru lewat galeri aja, aduh kayaknya tempatnya begitu, kayaknya mahal deh nggak jadi. Jangan. Pokoknya silakan aja. bertanya. Iya, betul, terus terkadang tolong untuk para klien satu nih pesannya. Apa tuh? Jangan selalu menanyakan berapa harganya. Terkadang saya bilang ngobrol aja dulu, datang aja dulu, ngobrol dulu, dan tolong lihat dulu juga kualitas misalnya dekorasi kita, terus make up, baju biasanya gitu kan, tolong dilihat itu juga. Biasanya terkadang kalau kita sebutkan nominal sekian kan sensitif, aduh padahal kebutuhannya tidak sebesar itulah gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, silakan bertanya. Gitu. Benar-benar. Jadi tapi emang mungkin gitu kenapa orang banyak yang bertanya harganya berapa itu karena kadang-kadang kan cuma emang ya itu gitu. Pengen kepo ya atau buat perbandingan biasanya cheating dulu gitu. Dari WO ini udah cheating dulu gitu. Makanya nanya kalau di sini berapa ya, di sini berapa, di sini berapa. Kalau sebelah sini lebih murah kayaknya ini aja deh gitu kan. Murah itu relatif, mahal itu juga relatif. Yang penting adalah kepuasan. Betul, itu setuju banget. Kepuasan itu sulit dicari deh. Walaupun dia murah tapi dia puas kan. Alhamdulillah dengan uang aku yang sekian ternyata aku puas, bisa gitu kan. Jadilah pernikahan impian. Betul. Terus kalau misalnya puas tapi harganya mahal, ya iyalah kita puas orang harganya mahal. Nah itu kepuasan bukan berarti dari segi nominal. Itu aja. Kedepannya mau ada bisnis apa lagi? Saya mau mungkin melebarkan Sofia Ahmad Wedding ini mungkin ya. Alhamdulillah baru tadi juga dapat WA dari salah satu teman di Samarinda. Sofia Ahmad Wedding, ayo dong buka di Samarinda. Mudah-mudahan nanti doanya diaminkan dulu. Amin. Mudah-mudahan bisa meluas sayap, mungkin bisa di Cirebon, di Bandung, di mana gitu kan. Yang penting tetap Sofia Ahmad Wedding ini dikenal baik. Oke. Jadi nanti pelanggannya, kliennya nggak cuma di Depok area saja. area Jabodetabek, tapi udah bisa ke seluruh Indonesia. Amin. Dari Sabang sampai Papua pakainya Sofia Ahmad Wedding. Amin ya gitu. Kita nggak tahu gimana mekanismenya. Ya, yang penting bermimpi dulu aja. Jangan takut buat mimpi. Betul. Karena nanti pasti akan ada jalannya. Betul. Gitu. Amin. Karena maksudnya nggak bisa dipungkiri ketika ada orang puas sama apa yang kita lakukan, apalagi jasa gitu. Jasa kan emang benar-benar tingkat kepuasan itu utama gitu. Betul. Ini nih mulut dari mulut ke mulut itu tuh bener-bener jago banget gitu. Aku tuh soalnya kayak gitu, aku tipe yang kalau misalnya aku puas sama seseorang aku akan jual itu. Pakai dia aja.
Dia bagus banget, sumpah Iya. dia bagus banget. Aku bisa sampai Terkadang gitu. pernah juga sahabat mereka sampai MC saya tuh bosen. Kok kenal bunda ya, kok kenal bunda, orang mereka bersahabat gitu. Terkadang pas selesai acara bunda gitu, yang makeup siapa besok bunda gitu. Jadi saya ketemu lagi dengan orang-orang yang memang pernah memakai jasa Sofia Ahmad Wedding. Itu luar biasa tuh, ya Allah, alhamdulillah akhirnya dari teman, dari mulut ke mulut dari itu mulut ke mulut, betul. terus bisa apa ya, bisa ketemu lagi. Jadi jadi benar-benar saya bilang saya pengen silaturahim. Itu silaturahimnya jadi dipanjangin silaturahim. Jadi banyak ya. Jadi banyak gitu. Jadi saya tuh pengen silaturahim saya tuh tetap terjaga. Jadi benar-benar malah jadinya ketemu lagi jadi silaturahim tuh benar-benar luas manfaatnya. Wah, luar biasa. Ya ini juga semoga nih teman-teman saya yang ada di depan ini yang pada belum menikah. Amin. Ya, ini bisa jadi juga ini ya, bolehlah nanti jadi klien Sofia Ahmad Wedding ya. Ditunggu ya. Ditunggu. Aduh, Mbak Sofia ini nggak kerasa kita udah ngobrol 1 jam. Iya. Mungkin 1 jam. Udah 1 jam kayak gak baru kerasa datang ya? duduk tiba-tiba Gitu ya? kasih pertanyaannya. Aduh, pokoknya ini buat pemirsa TV-mu tadi udah yang seperti udah kita obrolin gitu. Kalau yang untuk mau menikah masih belum tahu gitu mau pakai wedding organizer apa, mungkin bisa hubungi Sofia Ahmad Wedding. Yang paling penting adalah jangan berpikir masalah harga dulu. Betul. Karena harga itu semuanya relatif. Balik lagi ini semua kita bakalan berbicara tentang masalah kebutuhan. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan sungkan bertanya, apapun itu ditanya jangan cuma lihat-lihat Instagramnya lihat doang. Instagram bagus terus takut gitu. Kepoin aja langsung adminnya, gangguin adminnya. Gangguin aja, tanya terus gitu. Nah, buat yang para pemirsa TV yang pengen bikin usaha, balik lagi, bikin bisnis itu nggak cuma sekedar uang yang dipikirkan, tapi juga ada hati di dalamnya. Kalau bekerja dengan hati, kalau berbisnis dengan hati, insya Allah jauh lebih berkah juga. Amin. Aduh, Mbak Sofia makasih Terima kasih ya. Jangan bosen buat diundang ke sini. Jadi mungkin kalau hari ini kita bahas tentang wedding. Besok kita bahas tentang apa nih, catering, apa segala macam, make up boleh, terus juga mungkin persiapan yang lain lah. Berarti ya. kayaknya saya bisa dapat banyak episode nih. Amin. Dari Sofia Wedding. Pemirsa TV juga makasih ya udah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program kita setiap hari di jam yang sama. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.